Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan teman-teman guru honorer yang sedang menantikan pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Dalam informasi ini kami sampaikan beberapa poin penting, jadi silahkan teman-teman simak video ini hingga akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari video yang akan teman-teman saksikan. Namun sebelum masuk di pembahasan, seperti biasa, silakan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kemenpan RB baru-baru ini telah memberikan kita informasi pencerahan terkait dengan tahapan pengadaan P3K di tahun 2022. Ternyata sudah mulai ada tanda-tanda bahwa tahapan itu telah dimulai, di mana dalam berita dikatakan tahapan pengadaan P3K telah dimulai, maka honorer siap-siap ya untuk bersiap. Seperti dilansir di JPNN bahwa dikatakan di sini tahapan P3K atau pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu tahun anggaran 2022 sudah dimulai. Nah, ditandai dengan apa? Di sini ditandai dengan adanya penyerahan naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan wawancara di P3K tahun 2022. Nah, walaupun teman-teman sekalian yang sudah menjadi honorer yang masuk P1, P2 dan P3 itu tidak akan berjumpa ya, P1, P2 ataupun P3 tidak akan berjumpa dengan naskah soal manajerial, sosiokultural dan juga manajerial dan wawancara. Namun tentunya tahapan ini menjadi awal ya, tahapan dari pelaksanaan P3K tahun 2022. Karena untuk pelamar umum ya atau 4, prioritas 4 ya, itu akan berjumpa dengan soal yang nantinya akan dilalui melalui sistem CAT. Nah, soal tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada Panitia Seleksi Nasional Panselnas CASN tahun 2022 pada tanggal 29 Agustus. Artinya memang sudah diserahkan kemarin ya, dan ini berarti tahapan berikutnya siap untuk dilaksanakan. Nah, selain itu diserahkan juga naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Panselnas yang diwakili oleh Bapak Alex Denny mengungkapkan bahwa pihaknya selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh. Nah, kemudian Pak Denny juga mengungkapkan bahwa Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan. Nah, ini pernyataan dari Pak Denny bahwa naskah tersebut di seleksi kompetensi ini untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosiokultural pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Nah, ini yang perlu dicermati bahwa soal tersebut diserahkan untuk seleksi kompetensi P3K 2022. Lagi-lagi kami katakan bahwa walaupun Bapak Ibu guru honorer tidak terpengaruh dengan hal ini, karena yang sudah masuk P1, P2, P3 itu tidak akan bertemu dengan soal, namun ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan oleh Panselnas, yaitu penyerahan dari soal pengadaan CASN di tahun 2022 tentunya terutama untuk guru, maksud kami untuk P3K ya, untuk P3K jabatan fungsional guru. Nah, berkaitan dengan hal ini, jadi teman-teman bersiap ya, sesuai dengan judul di sini bahwa teman-teman untuk bersiap-siap, terutama bagi teman-teman pelamar umum ya, honorer yang belum 3 tahun mengabdi dan pelamar umum untuk bersiap menghadapi soal CAT. Namun bagi teman-teman yang sudah mendapatkan passing grade atau dapat prioritas 2 dan 3, ya teman-teman tinggal mempersiapkan diri saja untuk pengangkatan untuk P1, kemudian P2 dan P3 untuk penyesuaian atau verifikasi data administrasi.
Nah, kemudian untuk informasi kedua kita lihat dari Kemenpan RB terkait dengan pendataan non-ASN. Nah, ini terjadi banyak informasi yang simpang siur ya atau miskonsepsi bahwa disebutkan di ini melalui Twitter resmi Kemenpan. Itu ternyata pendataan ASN itu ini bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes. Ini yang perlu dicermati oleh teman-teman. Jadi tujuannya bukan untuk pengangkatan. Ini tujuan pendataan ya, bukan untuk pengangkatan tanpa tes. Nah, namun di sini kami sampaikan ya, di sini untuk tujuan. Nah, tujuan di poin ketiga, kalau kita lihat di poin ketiga ini ya, di poin ketiga adalah menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, kita lihat nanti karena 23 itu deadline penyelesaian tenaga honorer di instansi pemerintah, tentunya nanti tinggal kita lihat apa yang nantinya kebijakan yang bakalan diambil oleh pemerintah dalam hal ini baik Kemenpan dan yang lain yang berhubungan dengan tenaga honorer itu untuk menyelesaikan di tahun 2023. Namun saya kira tidak ada kemungkinan yang tidak mungkin ketika nanti memang tahun 2023 sudah selesai tentunya akan ada uh, seleksi yang bersifat afirmatif ya. Terutama kita bisa berkaca dari P3K guru itu yang setiap tahun kebijakannya afirmatif ya. Tahun 2021 masih ada tes, maksud kami ada seleksi kompetensi ya. Namun di tahun 2022 sudah tidak meniadakan ya untuk yang 3 tahun ke atas itu tinggal verifikasi data saja. Artinya kemungkinan-kemungkinan dari kebijakan yang nantinya akan disusun berdasarkan hasil dari pendataan ini juga kita tidak tahu. Semoga nanti akan semakin dipermudah saja. Nah, teman-teman, jadi penting ya untuk pendataan ini karena memang di sini ketika tidak didata teman-teman ternyata di sini dianggap tidak memiliki tenaga non ASN ya ketika pemerintah daerah tidak mendata. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti pendataan ini. Silahkan menghubungi pemerintah kabupaten atau kota atau provinsi masing-masing karena ternyata memang pergerakan dari daerah itu berbeda-beda. Ada yang sudah masif mensosialisasikan ini, ada yang baru saja karena memang kita tahu setiap daerah itu memiliki kecepatan dan gerak yang berbeda-beda ya dalam menyikapi setiap kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kita lihat polemik dari P3K guru yaitu formasi itu pun setiap daerah menyikapinya dengan berbeda-beda. Ada yang secara maksimal namun ada yang masih malu-malu dalam mengusulkan formasi untuk P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 walaupun sudah ada jaminan bahwa penggajian akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahan bahwa Pak Nadiem Anwar Makarim ya selaku Mendikbud itu sangat menyoroti tentang kesejahteraan guru yang beliau mengatakan fokus dari Kemendikbudristek adalah memprioritaskan dari kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru menjadi prioritas utama dari Kemendikbudristek. Nah, ini terkait dengan berita yang sudah pernah kita bahas juga yaitu tentang RUU Sisdiknas di mana RUU tersebut diklaim sebagai sebuah rancangan undang-undang yang mensejahterakan guru dengan berbagai macam terobosan-terobosan yang diselipkan oleh Kemendikbudristek tersebut. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jadi teman-teman silahkan bersiap, ini sudah masuk September, semoga segera turun juknisnya segera diumumkan oleh Pansernas kapan akan dimulai untuk pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.